Assalamualaikum warga seluruh Banten. Banten Sepekan kembali hadir menyuguhkan beragam informasi seputar pemerintah Provinsi Banten yang telah kami hadirkan hanya untuk warga seluruh Banten. Pemerintah Provinsi Banten terus tingkatkan fasilitasi investasi. Pemerintah Provinsi Banten terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai fasilitas investasi. Fasilitas tersebut dilakukan lewat berbagai terobosan, mulai dari mempermudah perizinan, optimalisasi kawasan industri, memajukan industri kreatif, pertanian, serta mengembangkan sektor pariwisata. Hal itu disampaikan penjabat Sekda Provinsi Banten Virgoyanti saat membuka acara Banten Business Forum 2023 di Swiss Bell Hotel Kota Tangerang Selatan, Selasa 28 November 2023. Virgoyanti menyampaikan daerah Provinsi Banten memiliki posisi strategis dalam pelaksanaan investasi. Selain dukungan infrastruktur, industrialisasi hulu dan hilir yang terus dioptimalkan serta dukungan kawasan industri, memberikan tugas penting bagi pemerintah Provinsi Banten dalam memfasilitasi investasi. Memperbaiki regulasi di berbagai sektor, mempercepat waktu pelayanan, melakukan sosialisasi yang efektif terhadap regulasi, serta memberikan pelayanan baik online maupun offline. Itu semua terus ditingkatkan sebagai upaya pemerintah hadir untuk terus mendorong kemudahan usaha. Pemerintah Provinsi Banten dukung penerapan aturan opsen pajak. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar menegaskan, pemerintah Provinsi Banten mendukung penuh penerapan aturan tentang opsen pajak yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah atau HKPD. Pemerintah Provinsi Banten siap melakukan perluasan basis pajak dalam rangka pelayanan publik. Hal itu disampaikan Al-Mukhtabar usai memberikan sambutan pada Fokus Group Discussion Komite 4 DPD RI di Provinsi Banten dalam rangka efektivitas Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah di Hotel Aston, Kota Serang, Senin 27 November 2023. Al-Mukhtabar menyampaikan melalui forum itu pemerintah Provinsi Banten ke depan bisa melaporkan pertumbuhan ekonomi yang berkomparasi dengan berbagai situasi di Provinsi Banten. Dengan memperhatikan potensi daerah masing-masing, pendapatan daerah ini mampu tersalurkan ke kabupaten kota dalam rangka pelayanan publik. Pemerintah Provinsi Banten raih penghargaan pemerintah daerah peduli penyiaran dari KPI Pusat. Pemerintah Provinsi Banten mendapatkan penghargaan sebagai pemerintah daerah peduli penyiaran pada Anugerah Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI tahun 2023 yang digelar di Grand Ballroom Jakarta Pusat Minggu 26 November 2023. Pada ajang ini, KPID Provinsi Banten juga meraih penganugerahan sebagai KPI daerah inovatif dan kolaboratif. Menanggapi hal tersebut, penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar mengatakan, penghargaan tersebut merupakan hasil kerjasama semua pihak yang bergerak pada dunia penyiaran, sehingga diharapkan apa yang telah diraih itu dapat terus ditingkatkan. Ketua KPID Banten Haris Hawit Harja menyampaikan penilaian yang dilakukan pada Anugerah KPI tahun 2023 untuk pemerintah daerah peduli penyiaran diantaranya mengenai dukungan Pemda terhadap kegiatan-kegiatan penyiaran. Untuk pemerintah daerah peduli penyiaran, Provinsi Banten dinilai unggul dan peduli pada dunia penyiaran, baik melalui institusi regulator KPID maupun langsung kepada lembaga penyiaran. Ditandai dengan dukungan fasilitas anggaran kepada KPID yang selalu naik setiap tahun dan nilainya cukup besar. Pemerintah Provinsi Banten siapkan infrastruktur dan tingkatkan ekonomi kreatif Ujung Kulon. Menyambut penetapan Geopark Nasional Ujung Kulon, penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar siapkan infrastruktur. Penetapan Geopark Nasional dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah yang masuk kawasan Geopark Nasional Ujung Kulon. Demikian disampaikan Al-Mukhtabar di salah-salah kunjungan ke Sentra Ekonomi Kreatif Batik Kampung Cikadu, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang. Sabtu 25 November 2023. Salah satu dampak penetapan Geopark Nasional Ujung Kulon menurut Al-Mukhtabar adalah peningkatan sektor pariwisata. Untuk itu, pihaknya bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Pandeglang akan membenahi beberapa hal yang dianggap masih kurang. Pada tahun 2024, kata Al-Mukhtabar pihaknya akan merehabilitasi ruas Jalan Sumur sampai Taman Jaya sejauh 24 km. Jalan tersebut merupakan jalan kewenangan Provinsi Banten yang mendukung perkembangan pariwisata di Ujung Kulon. Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Labuan akan segera beroperasi. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar memastikan RSUD Labuan segera beroperasi melayani masyarakat sehingga akses dan jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah Labuan dan sekitarnya meningkat. Hal itu dikatakan Al-Mukhtabar usai meninjau fasilitas dan peralatan medis RSUD Labuan Sabtu 25 November 2023.
turut mendampingi Bupati Pandeglang Irna Narulita bersama jajaran Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Ati Pramuji Hasti serta Kepala OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Banten. Al-Muktabar mengungkapkan seluruh fasilitas dan peralatan medis sebagian besar sudah lengkap. Setelah itu pihaknya sedang mempersiapkan proses organisasi serta perizinannya untuk kemudian bisa segera dipersembahkan kepada masyarakat Banten khususnya masyarakat Kabupaten Pandeglang. Al-Muktabar mengatakan ini adalah bentuk pemerintah hadir dalam rangka memenuhi pelayanan dasar sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan sebaik-baiknya. Kesiapsiagaan bencana harus dilakukan secara bersama. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten Virgoyanti mengungkapkan, apel siaga bencana membangun komitmen bersama untuk terlibat aktif dalam mendorong terbentuknya gerakan bersama stakeholders dalam kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat. Hal itu diungkap Virgoyanti saat membacakan sambutan penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar pada apel siaga bencana Provinsi Banten di lapangan upacara Sekretariat Daerah Provinsi Banten KP3B Curug Kota Serang, Kamis 23 November 2023. Diungkapkan Virgoyanti, penanganan bencana dengan upaya kesiapsiagaan bencana dilakukan secara bersama antara aparatur pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Hal itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Semua pihak diharapkan mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan mengambil tindakan pencegahan dan mitigasi bencana untuk mengurangi tingkat risiko suatu bencana. Dengan semakin meningkatnya intensitas bencana dan keragamannya, upaya penanggulangan bencana di Provinsi Banten perlu ditangani secara komprehensif, multisektor, terpadu, dan terkoordinasi. Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar lepas peserta sepeda Tour de Banten tahun 2023. Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar melepas peserta sepeda Tour de Banten 2023 kolaborasi komunitas Serang Road Bike dengan Kepolisian Daerah Banten di Pendopo Bupati Serang, Sabtu 25 November 2023. Tour de Banten 2023 turut perkuat gerakan Bangga Berwisata di Indonesia atau BBWI khususnya di Provinsi Banten. Sepeda Tour de Banten merupakan tur sepeda pertama yang melintas rute berbagai objek wisata di Provinsi Banten. Tur ini diikuti sekitar 250 peserta lokal dan mancanegara. Al-Muktabar juga menyampaikan kegiatan ini merupakan upaya pemerintah Provinsi Banten yang berkolaborasi dengan stakeholder dalam memperkenalkan Banten sebagai daerah wisata. Ia berharap dengan karakteristik daerah wisata Provinsi Banten yang berbeda-beda mampu memberikan pesan tersendiri kepada para peserta. Al-Muktabar juga menekankan kepada para peserta untuk selalu menjaga keamanan dalam perjalanan. Dengan begitu, para peserta bisa menikmati tempat wisata yang dilewati dengan nyaman. Demikian warga seluruh Banten, Banten Sepekan yang telah kami hadirkan hanya untuk warga seluruh Banten. Nantikan Banten Sepekan berikutnya. Wassalamualaikum.